Halo, perkenalkan nama saya Mas Darisma ini dari absen 6 kelas 12 PKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan ujian matematika hari ini. Dan di sini dapat dijawab bagaimana mahasiswa dapat mengikuti dan mengetes KBBT, yang kedua mengkonfigurasi dasar topik, yang ketiga mengkonfigurasi matematika, dan yang keempat mengkonfigurasi layanan kedua. Lalu yang keempat dapat mengkonfigurasi poin, yang kelima dapat memeriksa konektivitas jaringan lewat link. Dan terakhir, siswa dapat mengkonfigurasikan fisika dan perilaku dasar. Nah, di sini ada tanda dasar teori. Untuk sangat berperan untuk jaringan berskala menengah ke atas karena digunakan untuk mengaji jaringan. Mengikuti komputer merupakan sistem operasi Linux base yang diperuntukkan sebagai network global. Didesain untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya. Administrasinya bisa dilakukan melalui Windows Application atau biasa disebut dengan aplikasi Windows. Nah, di sini gambar topologinya. Di sini ada ISP atau internetnya, lalu di sini ada router untuk port 1 digunakan untuk ISP atau internet, lalu port 2 digunakan untuk PC atau layar, dan port 3 digunakan untuk display. Nah, selanjutnya di sini ada alat dan bahan. Alat bahannya yaitu ada komputer, kabel DTP, konektor HDMI 5, lalu ada data printing, file tester, aplikasi box, poin, dan terakhir ada smartphone. Nah, lalu di sini ada ketiga entah saat sebelum melakukan praktek. Yang pertama, berdoa sebelum memulai kegiatan. Yang kedua, menggunakan alat yang berbeda kala untuk menghindari aliran listrik. Yang ketiga, baca dan pahami petunjuk praktikum pada setiap kegiatan. Yang keempat, ikuti petunjuk dan instruksi guru pembimbing. Yang kelima, jangan makan dan minum saat praktikum. Yang keenam, menggunakan komputer sesuai fungsinya dan hati-hati. Dan yang ketujuh, setelah selesai matikan komputer dengan benar. Lalu langkah kerjanya yang pertama yaitu setting mikrofon. Yang pertama, colokkan kabel DTP ke port 2 dan port 1 hanya digunakan untuk internet dari ISP dan port 3 untuk internet ke akses poin. Pastikan router dalam keadaan kosong dan belum terlihat tanpa ada konfigurasi. Lalu nyalakan komputer dan masuk login ke Microtik dengan box. Nah, ini tampilannya. Langkah pertama, setelah masuk ke aplikasi Windows akan muncul tampilan seperti ini, dan pastikan IP address ini dalam keadaan kosong, belum terisi IP apapun. Nah, lalu di sini untuk loginnya bisa passwordnya kosong. Nah, untuk masuk ke konfigurasinya kita menggunakan MAC address lalu connect. Nah, setelah connect akan tampil muncul seperti ini. Pastikan kosong seperti ini, belum ada konfigurasi apapun atau settingan apapun. Nah, lalu masukkan identity. Yang pertama, masuk ke sistem, lalu klik identity, lalu masukkan nama kalian, dan lalu langsung di apply, lalu oke. Nah, ini setting email address Microtik. Yang pertama, klik IP, lalu di HTTP layer, klik tanda plus, lalu interface kita isi dengan error 1. Lalu ini ada use peer DNS dan use peer MHP, kita checklist, dan at default route kita yes, lalu kita apply dan oke. Jika sudah, cek IP di HCP yang sudah didapat dari ISP atau LR1. Jika pada status bertuliskan seperti yang ada di sini, berarti IP di HCP sudah berhasil diurus dari ISP ke LR1. Nah, selanjutnya ini ada setting IP address. Yang pertama kita setting IP address server 3. Yang pertama klik menu ID, lalu klik address, lalu tanda plus, lalu kita masukkan addressnya 192.168.20.1/24 untuk interface-nya, tapi di atas lalu oke. Nah, selanjutnya untuk address pada interface kita 3, lakukan seperti yang di atas, lalu klik address 192.168.20.1/24 interface eta 3. Lalu maka tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya klien pada bisa melalui internet, maka akan mengkonfigurasi firewall. Nah, yang pertama kita klik IP, lalu masuk ke firewall dan masuk ke NAT. Nah, lalu kita klik tanda plus, kita pilih generalnya, lalu kita pilih chainnya SFNAT dan interface-nya F1. Lalu kita pindah ke action dan actionnya ini masuk direct. Kita klik OK. Lalu
selanjutnya adalah kita setting DHCP server untuk LAN. Nah, ini untuk LAN ya. Yang pertama kita klik menu IP, lalu klik DHCP server, lalu kita klik DHCP setup. Nah, setelah setup kita muncul kotak dialog seperti yang gambar pertama di sini. Nah, ini di sini kita mengisi DHCP server interface-nya, kita isi ada 2, lalu kita next. Bentuknya di sini ada DHCP address space, kita isi 192.168.0.24. Dan selanjutnya kita next. Dan di sini ada gateway for DHCP network, kita isi sesuai yang ada di default ya. Dan setelah itu kita next. Itu kita mengisi address default, dan ini kita next saja karena sudah default. Nah, selanjutnya setelah di next kita masuk ke DNS server, dan DNS server ini ada 88.8.8 dan di bawahnya ada 8.8.4.4. Lalu klik next. Nah, di sini time-nya 10 menit, kita next. Nah, kalau berhasil semuanya maka akan muncul setup has completed successfully ini ya, lalu kita oke. Selanjutnya ini kita setting DHCP server untuk akses point. Nah, ini langkahnya sama seperti yang di awal tadi, cuma ini beda di interface-nya. Nah, untuk interface-nya ini kita menggunakan interface Ether3. Nah, Ether3, lalu selanjutnya kita next seperti biasa. Jika sudah ada IP-IP yang ada di gambar ini berarti sudah ada yang dari default ya. Nah, setelah itu jika sudah berhasil konfigurasi akan muncul setup password successfully dan oke. Nah, selanjutnya adalah memblok situs. Nah, caranya ini yang pertama untuk memblok situs, yang pertama ID, dan nanti akan muncul proxy setting. Nah, nanti muncul seperti ini. Dan nanti yang kita isi hanya yang bertuliskan enable dan charge office, ini kita checklist. Nah, kemudian kita apply dulu, jangan login. Setelah itu kita masuk ke akses. Nah, ini tampilan aksesnya ya. Nah, setelah itu, setelah kita masuk ke tampilan akses, kita isi DSD portnya 80 dan DSD busnya 33.org dan misalnya nah, ini tujuannya untuk menolak tidak bisa buka atau tutup ya. Nah, setelah itu kita apply dan oke. Dan selanjutnya ini kita klik IP, perlu pada tabnet pilih A. Nah, seperti yang tadi kita klik ke IP, lalu kita buka firewall, kita pilih karena tadi, kita klik tanda plus, dan lalu pada tab general kita isi chainnya DSD-nya. Lalu interface ada 2, kalau yang jauh tadi interface untuk ada 1, dan di sini interface-nya untuk ada 2. Nah, selanjutnya untuk pada tab action kita isikan nama dialog dan portnya 8812. Selesai kita apply dan kita oke. Selanjutnya ini yang selanjutnya adalah setting akses point. Nah, yang pertama siapkan akses point dan ganti nama SSID dengan nama Anda tanpa tanda kutip, kemudian setting di nama akses point. Nah, di sini langkahnya setelah konfigurasi semuanya kita siapkan akses point-nya. Nah, untuk setting akses point ini saya menggunakan akses berjenisnya router. Nah, jadi nanti ada 4 port. Untuk port yang pertama digunakan untuk ISP atau internet, dan port 2 digunakan untuk kabel UTP dari akses point ke PC. Nah, selanjutnya setelah terhubung, lalu konfigurasinya bisa kalian cari di wiki, misalnya tulisannya TP-Link 8 RDA atau sebagainya. Dan setelah muncul klik, kita isi pin yang berada di belakang akses point, kita isi pin tersebut. Nah, setelah login, misalnya keterangannya tuliskan tidak terhubung, tidak ada internet. Nah, memang itu belum kita setting. Nah, di sini kita akan setting akses point-nya. Nah, ini sebelum kita setting, kita masuk ke Chrome. Setelah kita terhubung, kan belum ada internetnya. Nah, ini kita setting dulu menggunakan IP-nya 192.168.0.1. Nah, ini selanjutnya kita isi dengan ini kita harus mengisi password atau login. Nah, di sini saya loginnya menggunakan akun 123 dan passwordnya sama akun 123. Lalu kita start. Nah, setelah start kita muncul di bagian halaman pertama. Nah, ini namanya quick setup start. Nah, itu langsung kita next saja. Setelah next kita operation.
macam mode. Nah ini kita pilih mode apa yang dipilih. Nah ini saya memilih mode hapus koin. Dan lalu kita next. Setelah next kita muncul fix setup wireless. Nah di sini muncul halaman untuk mengisi nama dan password. Ini kita ganti. Nah ini masih nama default. Nah ini kita ganti. Gantinya sesuai nama Anda atau terserah bebas. Nah setelah diisi lalu diisi passwordnya. Lalu kita next. Quick setup dan board setting. Nah ini tidak perlu berubah, langsung kita next saja. Nah setelah next kita muncul halaman seperti yang di sebelah sana. Nah itu adalah halaman terakhir. Nah nanti akan menuliskan finish. Nah kalau sudah finish dan setelah di finish nanti akan muncul loading dari 0% sampai 100%. Jika sudah tersetting, dan nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah nanti bukti dari hapus koin ini sudah bisa digunakan. Nah selanjutnya, nah ini adalah pengujian testing dari hasil praktik saya kemarin. Nah ini dari terminal yang ada di inbox. Nah di sana di komen yang ada di sini. Nah selanjutnya, nah ini pengujian membuat situs di dikatakan game melalui. Nah maka akan muncul keterangan seperti ini, error dan berarti ini tidak bisa diakses atau kita sudah berhasil memblok situs ini. Nah selanjutnya, nah ini pengujiannya koneksi internet dari PC. Nah dari PC kalau sudah ada internet dari USB tadi akan muncul gambar seperti ini. Nah terus kalau yang diakses WiFi juga sudah terbuka akan muncul seperti itu. Nah yang kemarin sebenarnya juga bisa terhubung ke PC karena maaf belum tersedia, jadi ya mohon maaf, misalnya di hari ini saja. Nah selanjutnya, jadi kesimpulan ujian praktek yang telah saya lakukan adalah dapat melakukan briefing dan mengetes KPDP, dapat mengkonfigurasi data dasar berteknologi, mengkonfigurasi layanan server dan layanan firewall, mengkonfigurasi akses poin dan memeriksa hasil koneksivitas jaringan lewat PIN. Tadi saya juga sudah berhasil melakukan konfigurasi firewall atau menjadi situs dari Nah oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan atau salah kata yang saya ucapkan atau kekurangan dalam presentasi kali ini, mohon maaf. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.